Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun sebagai moderator dari kelompok 6. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Anggun, Melta, Zulfadil, Gesti, dan Hepmi, yang akan memenuhi tugas video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Bernadif Nurdin, MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran kami yang berjudul Lembaga Pendidikan Berjiwa Nasional. Lembaga pendidikan adalah suatu institusi atau tempat di mana kegiatan proses belajar mengajar pendidikan berlangsung. Pendidikan nasional mempunyai tujuan, yakni untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Lembaga pendidikan nasional mempunyai sifat, yakni sebagai wadah transfer ilmu pengetahuan dan budaya kepada individu guna membentuk tingkah laku dan karakter agar lebih dewasa dan memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melta Renafia ini, MPM 17140014. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lembaga yang berjiwa nasional. 1. Perguruan taman siswa. Yang kedua, ruang pendidik luas kayu tanam. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perguruan taman siswa. Taman siswa. Taman berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan siswa berarti murid. Adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta, yang merupakan realisasi gagasan dia bersama-sama dengan teman di Paguyuban Slosok Kliwon. Sekolah taman siswa ini sekarang berpusat di Balai Ibu Pawiyatan Majelis Luhur di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, dan mempunyai 129 sekolah cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia. Baiklah, nanti ada beberapa foto yang akan menjelaskan bagaimana taman siswa tersebut. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan yang kedua, ruang pendidikan luas kayu tanam. INS Kayu Tanam yang merupakan kependekan dari Indonesia Netherlands School Kayu Tanam, atau disebut juga ruang pendidik INS Kayu Tanam, adalah suatu lembaga pendidikan menengah swasta yang bercorak khusus yang didirikan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada 31 Oktober 1926 oleh Muhammad Jafai, seorang tokoh pendidikan nasional yang pernah dipercaya menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang ketiga setelah Ki Hajar Dewantara dan Tudong Sultan Gunung Mulia dalam Kabinet Syahrir II. Pada awal pendirinya, INS Kayu Tanam hanya menyewa rumah penduduk dengan murid 79 orang. Saat ini perguruan tersebut telah mempunyai lahan seluas 18 hektar. Beberapa tokoh yang pernah menjalani pendidikan di INS Kayu Tanam, di antaranya yang pertama Ali Akbar Nafis, sastrawan, penulis novel, Bustamil Arifin, mantan Menteri Indonesia dan Kepala Bulog. Yang ketiga, Farid Anfasa Molek, mantan Menteri Indonesia Ahli Kesehatan. Yang keempat, Dejang Jusi, Ahli Kesehatan Pejuang. Yang kelima, Dejamar Adjam, aktivis pemuda Islam pada masa perjuangan kemerdekaan, diplomat Indonesia. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Pembahasan materi yang selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Ketiga, Perguruan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Latar belakang berdirinya pendidikan Muhammadiyah. 1. Kerusakan di bidang kepercayaan agama atau akidah umat Islam.
Kedua, kebekuan dalam bidang hukum fikih. Yang ketiga, kemunduran dalam pendidikan Islam. Dan yang keempat, kemajuan sending Kristen dan misi Katolik. B. Asas pendidikan Muhammadiyah, yaitu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. C. Tujuan dan target Muhammadiyah. Pertama, akidah yang lurus. Yang kedua, akhlakul karimah. Yang ketiga, akal yang sehat dan cerdas. Yang keempat, keterampilan siswa. Dan yang kelima, pengabdian kepada masyarakat. 4. Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Didirikan pada tanggal 1 November 1923 di Padang Panjang oleh Rahman El Yunusyah. Latar belakang berdirinya Diniyah Putri. Karena adanya rasa ketidakpuasan terhadap Diniyah School yang didirikan tahun 1915 oleh kakak kandungnya Zainuddin Labai. Tujuan pendidikan Diniyah Putri yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Islam dengan tujuan membentuk putri yang berjiwa Islam dan ibu pendidikan yang cakap, aktif serta bertanggung jawab terhadap tanah air atas dasar pengabdian terhadap Allah SWT. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 6, yaitu tentang Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan yang berjiwa nasional di Indonesia setelah kemerdekaan. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun secara tidak terstruktur. Pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Selanjutnya yaitu lembaga formal. Lembaga formal merupakan jenis lembaga yang memberikan pendidikan secara terstruktur jenjang sistematis kepada peserta. Baiklah, saya Hemi Resturi Samaloisa akan menjelaskan materi tentang lembaga non-formal dan lembaga informal. Lembaga non-formal adalah jenis lembaga yang memberikan pendidikan kepada peserta didik di luar pendidikan formal dengan tujuan untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal dalam rangka mendukung pelayanan pendidikan masyarakat. Lembaga informal adalah jenis lembaga yang memberikan pendidikan di dalam keluarga dan merupakan lingkungan dalam proses pembentukan dan pengembangan karakter seseorang. Baiklah, hanya segitu saja video pembelajaran tentang lembaga pendidikan yang berjiwa nasional yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.